Shalom. Baik, yang pertama kami dari Ini Stephen keluarga. Mikan. Pertama saya anak kedua dari 5 bersaudara. Mungkin saya cerita sedikit sejarah kami bisa hadir di Senggi ini. Jadi Bapak sendiri mungkin sebagian besar Batuan sudah kenal. Sebagian besar juga saudara yang ada dari Kerom belum kenal. Kami juga dari sini bukan asli orang Senggi. Tapi karena pelayanan dari Bapak sehingga kami bisa ada di sini. Jadi menyatu sebagai orang Senggi. Jadi Bapak sendiri sebagai pelaku Injil. Saya sendiri belum ada, itu tahun berapa Bapak ada di sini. Nah, itu sejarah buat orang Senggi. Dan beliau datang di sini cuma dengar dari bahas orang tua sini bahwa Bapak datang itu pada usia masih belasan tahun. Tiba di Senggi sini. Sampai sekarang saya juga berusaha untuk mau angkat cerita itu sejarah Bapak. Sini sampai sekarang belum saya kumpulkan data yang valid. Di sini saya bisa sampaikan secara garis besar bahwa kehadiran Bapak di sini mempunyai jasa besar buat orang Senggi, dan beliau juga sampai detik ini tidak pulang ke Merauke. Jenazah ada di Molof, dan itu juga diminta oleh orang asli kampung sini bahwa jika Bapak pergi bahwa tidak ada cerita sejarah buat orang Senggi, terutama orang Molof. Sampai saat ini mereka bisa menulis, bisa membaca karena Bapak punya jasa besar. Nah, itu yang mungkin kami anak-anak sampai sekarang. Kami pun juga 5 bersaudara. Yang tua ada di Bovendigul karena juga pekerjaan, tapi kerinduan hati buat negeri ini. Sampai sekarang saat ini juga kami tidak bisa untuk tinggalkan Senggi. Terutama mama juga datang ke sini dengan usianya masih belasan, mungkin kurang lebih 16. Itu dulu nenek bilang mama datang ke sini itu buah dada belum keluar. Itu cerita juga belum tahu sejarah. Ketika mama datang sini kenal dengan Bapak. Dan kita juga lahir di sini juga. Di sini bukan kita lahir saja, kita lahir ini karena ada pengorbanan juga dari orang di sini bahwa Bapak berusaha untuk ambil mama itu dengan hasil yang ada di sini. Sampai kami ada di sini, yaitu lewat burung cenderawasih. Makanya orang Senggi bilang kamu lahir itu berasal dari cenderawasih. Karena dengan cara itu ya Bapak mengumpulkan uang untuk bisa meminang mama sampai detik ini kami ada. Dan sampai saat ini juga kami anak-anak juga untuk pekerjaan gereja yang mungkin kami tidak terlalu terlibat. Kami juga tidak ada yang ganti Bapak untuk harus kembali untuk pelayanan. Tapi dari sisi ada yang sudah di pemerintahan, bahkan kami juga di luar. Tapi untuk pekerjaan Tuhan kami selalu menopang. Dengan yang mungkin tidak setiap hari kami harus tunjukkan muka di depan, tapi di luar kami selalu untuk ini karena apa yang Bapak rintis untuk negeri ini bahwa kami anak-anak juga tetap melayani sampai saat ini kami juga anak-anak sangat bersyukur karena Senggi dari dulu sampai Senggi sekarang ini ada perubahan sangat besar. Ketika Bapak Tuhan sekarang bisa hadir sampai di sini juga lahir seorang anak asli yang bisa membuat menjadi seorang pendeta. Dan juga keterbatasan masyarakat sini, orang anak-anak juga, terutama masyarakat yang ada di kampung Molof ini, sampai saat ini kami sebagai anak hamba Tuhan, penginjil juga kami rasa bangga. Biar dari Bapak punya dasar yang Bapak sudah halas, terutama sambil contoh anak Molof itu, sampai saat ini bisa naik mimbar. Sampai saya sendiri juga sebagai sarjana, tapi saya belum bisa naik mimbar. Karena saya sangat bersyukur saja, karena Bapak punya apa yang Bapak berikan kepada mereka. Sampai saat ini anak-anak Molof itu biar usia masih muda untuk pimpin naik mimbar itu bisa. Saya sendiri sebagai seorang sarjana selesai, tapi saya tidak bisa untuk naik mimbar untuk bisa memimpin. Dan itu satu kebanggaan. Karena sampai saat ini saya bilang bahwa Senggi sangat luar biasa. Ada perubahan bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah hingga sampai saat ini banyak perubahan. Nah, itu untuk perjalanan sedikit. Jadi mungkin saya sampaikan untuk semua, mungkin yang hamba-hamba Tuhan sudah tahu, tapi yang sebagian besar belum tahu bahwa sejarah untuk Bapak sendiri sampai ada di sini, yaitu datang karena Injil.
Bapak juga bukan orang asli sini, itu orang dari Bovendigul, dari Merauke, tapi dia bisa tiba karena pelayanan, dipanggil hingga saat ini. Dan Mama juga sampai saat ini, kita ajak Mama pulang ke Biak, Mama sudah lama pulang. Terakhir 2000 berapa ya Mama dia pulang, tapi dia sampai di Kampung Biak, dia rasa tidak nyaman, dia harus pulang. Berarti Mama rasa terpanggil bahwa di tempat ini melayani sampai harus pergi. Bahkan kita anak-anak dia punya komitmen, tidak akan pulang sampai tempat ini. Karena orang tua masih dikubur bahwa kita sampai tempat ini, apapun Senggi seperti apapun kita akan bangun Senggi. Biarpun kita tidak ganti Bapak untuk harus melayani dan lain, tapi dengan cara apapun yang Tuhan sudah berikan kita akan membangun negeri ini, akan membangun generasi ini. Dan kita menjadi satu contoh untuk bagaimana orang asli dan orang siapapun yang datang tinggal di Senggi, bukan datang tinggal karena pekerjaan apa, tapi dia harus melayani dan harus memberi sesuatu baik untuk tempat ini. Jadi untuk Mama tadi, ya kami sebagai anak-anak sangat berterima kasih. Mama nih secara sejarah, Mama nih punya keterbatasan, tapi ya itulah hikmat yang Tuhan berikan. Sampai Mama bisa sekolahkan kita dari Bapak waktu masih pisah dengan kita itu, kita masih usia itu masih kecil semua. Bahkan kakek yang tua itu baru mungkin belum sekolah juga, berhak Bapak dia bisa, tapi Mama dia bisa menjadi seorang ayah untuk menghidupi kita. Dan semua apa yang Mama dia tanamkan buat kita sampai saat ini kita semua berhasil. Dan Mama tidak pernah untuk berpihak mau harus cari Bapak yang lain untuk mengganti Mama, tapi Mama sebagai seorang Bapak buat kami. Dan cara apapun Mama dia harus melayani berjuang untuk kita harus jadi manusia. Dan selama pekerjaan juga yang ada di sini seperti tadi Ipen sudah sampaikan bahwa kami sebagai anak-anak kita rasa bangga dalam arti begini bahwa Mama selalu pintu rumah itu selalu terbuka, dia mengajar kepada kita bahwa siapapun dia yang ada, entah itu di pemerintahan bahkan di gereja, orang yang datang di rumah itu adalah keluarga. Ada makan kita makan. Itu yang Mama selalu ajarkan kepada kita dengan keterbatasan Mama. Tapi Tuhan beri dia hikmat. Dia tidak tahu menulis, dia tahu membaca. Tapi apa yang Tuhan beri buat dia untuk bagaimana sampai saat ini. Dan itu menjadi satu berkat buat kita. Sampai anak-anak kita bisa berhasil. Dan yang pertama kami anak-anak juga ucapan terima kasih kepada Mama selama ini bahwa kami jangan banyak kesalahan yang kami buat. Kami tidak jaga Mama baik karena semua punya aktivitas dan kesibukan masing-masing. Dan yang terakhir, kami dari anak-anak ucapan terima kasih juga untuk pelayanan dari perwakilan dari klasis, bahkan mungkin dari sinode yang ada yang bersama-sama dengan kami, bahkan juga klasis Senggi dan jemaat. Kami mengucapkan terima kasih bahwa sekian lama Mama saja yang terbaring, banyak kunjungan bahkan tidak, tapi saat ini kami sangat mengucapkan banyak terima kasih bahwa dengan rencana Tuhan Mama sendiri juga ada kunjungan seperti ini, dan kami anak-anak juga menyampaikan banyak terima kasih. Dan kunjungan ini mungkin bukan sampai saat ini, tapi mungkin ke depan kita akan terus. Karena Mama mungkin dia butuh untuk ada kunjungan dan juga pelayanan. Saat ini Mama selalu marah kepada saya, kenapa tidak ada kunjungan dan pelayanan. Kami anak-anak selalu bilang bahwa Mama bahwa semua pendeta semua punya kesibukan. Pasti suatu saat Tuhan akan berikan mereka untuk datang kunjungi Mama. Tapi ya semua itu hari ini Tuhan bisa menjawab sehingga perjalanan begitu jauh, tapi hamba-hamba Tuhan bisa hadir, keluarga lain bisa hadir sampai datang. Dan tadi sudah menyampaikan kenapa kita bisa berjuang datang untuk Mama, dia siapa sampai bisa datang ke sini. Karena semua itu ada rencana Tuhan sehingga bisa datang. Baik itu saja yang mungkin saya mau pilih anak-anak untuk bisa menyampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Makasih atas semua yang atas kunjungan hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Stephen.